Jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Sang Bapa. Nah, kenapa dia disebut sebagai Bapa? Karena dia itu transenden. Pada dasarnya bagi orang Kristen, Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah yang menyatakan dirinya sebagai Bapa yang kekal, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ketiga yang Esa yang disebut Allah Tritunggal yakni Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Ada satu Allah namun tiga pribadi. Ketiga pribadi itu dalam keesaan. Oke, berarti kita itu akan menjelaskan yang namanya Tritunggal. Bentar ya. Tritunggal. Sebentar saya ini ya. Tritunggal itu begini, bro. Kadang orang di luar kekristenan, bahkan orang di dalam Kristen sendiri pun, itu masih bingung dengan konsepsi Allah Trinitas. Mereka masih bingung apa itu Trinitas. Nah, Roh Kudus itu kamu pahami apa dulu? Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa. Nah, kita mulai dari awal ya. Kamu hati-hati mendengarkan dan pelan-pelan saya akan bantu. Ya. Jadi gini, dalam iman Kristen, Allah yang esa, ribut sekali kau. Bodat. Nah, Allah yang esa disebut sebagai Bapa. Ingat, Allah yang esa itu adalah Sang Bapa. Makanya dalam pengakuan iman Nisea, aku percaya kepada satu Allah yakni Sang Bapa. Ya, jadi Allah yang esa itu disebut sebagai Sang Bapa. Nah, kenapa dia disebut sebagai Bapa? Karena dia itu transenden. Artinya dia itu tidak terhampiri. Dia tidak terlihat karena dia adalah roh. Itu kamu harus tahu. Oke? Nah, Sang Bapa ini, Allah yang esa, di dalam dirinya, dia memiliki akal budi yang disebut sebagai firman. Yang oleh firman itu, dia menjadikan segala sesuatu. Makanya berfirmanlah Allah. Berfirman itu kan kata kerja, kata bendanya adalah firman. Berarti dia menggunakan firmannya. Sama seperti orang bersepeda, itu artinya dia menggunakan sepeda. Berarti kalau Allah berfirman, artinya dia menggunakan firmannya. Nah, berarti Allah yang esa tadi disebut Sang Bapa, dia memiliki firman yang oleh firman inilah Allah itu atau Sang Bapa menjadikan segala sesuatu. Yohanes 1 ayat 3. Nah, Sang Bapa tadi selain memiliki firman, dia juga memiliki roh yang disebut dengan Roh Kudus. Yang oleh rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus, ia menghidupi segala sesuatu. Ayub 33 ayat 4. Kejadian 1 ayat 2. Ya. Jadi Allah yang esa yakni Sang Bapa yang memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu, dan memiliki roh yang oleh rohnya itu dia menghidupi segala sesuatu, itulah Roh Kudus. Nah, gelar Allah yang esa yakni Sang Bapa itu adalah Tuhan. Maka firmannya atau akal budinya pastilah Tuhan. Rohnya sendiri Roh Kudus pastilah Tuhan. Tapi Sang Bapa yang tidak kelihatan ini menyatakan ketuhanannya ke dunia ini dengan firman-Nya menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Makanya Yesus berkata dalam Matius 28 ayat 17 ayat 19 bahwa 18 bahwa segala kuasa atas surga dan bumi telah diberikan kepada Kristus. Sama seperti kamu. Kamu satu manusia bukan? Kamu satu manusia. Katakanlah kamu menjabat sebagai seorang manajer. Kamu manajer lah, katakan manajer perusahaan. Tuhan itu kan gelar. Kyrios itu kan gelar. Nah, katakanlah gelar kamu manajer. Nama kamu Yuda. Gelar kamu manajer. Nah, kamu memiliki tubuh yang menjadi al-wujudmu. Itu ibarat Bapa. Kamu memiliki pikiran yang oleh pikiran ini atau akal budimu atau firmanmu, kamu menjadikan segala sesuatu yang kamu mau. Misalnya kamu memindahkan barang, kamu makan sesuatu, itu kan menggunakan pikiranmu. Pikiranmu yang mau melakukan itu. Nah, kamu memiliki tubuh yang menjadi wujudmu,
kamu memiliki pikiran atau firman yang oleh firman itu kamu melakukan apapun, dan kamu memiliki roh yang oleh roh itu kamu hidup. Pertanyaan saya, yang manajer apakah tubuhmu, firmanmu, atau rohmu? Tentu semuanya. Satu pribadi kamu. Maka kalau kamu bertanya apakah Roh Kudus adalah Tuhan? Pasti. Kenapa? Karena Allah yang esa yakni Sang Bapa adalah Tuhan, maka rohnya Bapa pastilah Tuhan. Firmannya Bapa pastilah Tuhan. Sama seperti kamu. Kalau kamu saya beri gelar sebagai manajer, atau saya anggap kamu sebagai raja, yang raja itu pastilah keseluruhan dari kamu. Tubuhmu pasti raja. Firman pikiranmu pasti raja. Dan rohmu pastilah raja. Dan hakikatnya satu, yaitu manusia. Tidak ada 3 manusia, hanya ada 1 manusia. Maka tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Gitu. Jadi kalau kamu tanya apakah Roh Kudus adalah Tuhan, tentu Tuhan. Apa yang membuat dia Tuhan? Karena dia adalah rohnya Tuhan, yaitu Sang Bapa. Tapi Sang Bapa itu menyatakan ketuhanannya yang tidak terlihat itu menjadi terlihat melalui firman-Nya yang menjadi manusia ke dunia ini. Ya, katakanlah aku tidak kenal kamu. Aku tidak tahu kamu siapa. Coba kamu tadi kalau kamu tadi off cam tidak on cam, saya nggak tahu mungkin bentukmu seperti apa. Tapi saya bisa tahu kamu itu melalui firman-Mu yang menjadi suara bagi saya. Maka saya bisa mengenal kamu dari suaramu, dari firman di pikiranmu yang menjadi suara di telinga saya. Meskipun saya nggak melihat wajahmu, tapi bisa saya tahu kamu siapa melalui firman-Mu yang saya dengar dalam bentuk bunyi. Maka Bapa itu pun kita tidak tahu itu di mana. Bentuknya seperti apa, rupanya seperti apa, kita tidak tahu Bapa itu seperti apa. Tapi kita bisa mengenal dia melalui firman-Nya atau pikirannya yang menjadi manusia. Kalau firman-Mu menjadi bunyi di telinga saya, maka firman Allah menjadi manusia bagi dunia. Itu persamaannya. Jadi Roh Kudus adalah Tuhan karena dia rohnya Allah yang adalah Tuhan. Itu ya.